Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali bersama saya Mas Tawar di channel Teh Tawar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang melanjutkan tutorial VBA Excel ya, VBA Makro Excel di part 3 yaitu logika if. Oke, pada video ini saya buat karena kemarin di part 2 ada yang komentar tentang gimana sih dasar dari logika if. Maka saya akan buatkan tutorial di part 3 ini menggunakan atau membahas tentang logika if. Oke, untuk logika if sebenarnya sangat simpel ya. Intinya ketika kita membuat sebuah program, membuat sebuah aplikasi, membuat dengan bahasa pemrograman pasti kita akan menggunakan if ya. Dasarnya Pak sangat simpel. If jika sakit then ke dokter. Else ketika sehat maka tidak perlu ke dokter seperti itu. Ini jika kondisinya hanya dua. Tapi jika kondisinya banyak maka ditambahkan else if kemudian else and if. Seperti itu ya. Sangat simpel teman-teman. Nanti kita coba praktekkan. Nah, sangat simpel dan kita akan coba praktek langsung ya. Bersama saya Mas Tawar. Oke, langsung saja. Baik, kita langsung praktekkan saja ya. Kita akan membuka sebuah file Excel. Kemudian kita blank workbook. Nah, ini saya perbesar aja biar kelihatan. Contohnya seperti ini ya. Di sini ada nama, tanggal lahir, kemudian usia, kemudian keterangan. Seperti ini. Oke. Contohnya di sini Adi. Tanggal lahirnya adalah 20 Juli 2000 2000. Seperti ini aja. Oke. Untuk mengetahui usia menggunakan rumus, maka sangat simpel sebenarnya. Ini kita belum masuk ke makro Excel ya. Kita masih bermain di rumus Excel. Di sini ada tanggal lahir dan usia. Nah, saya akan membuat sebuah usia dulu. Maka sebelum kita mendapatkan usia, kita harus tahu dulu tanggal sekarang. Jadi untuk tanggal sekarang teman-teman bisa lakukan CTRL plus titik koma seperti ini. Contoh di sini di sel B5 saya tekan CTRL titik koma. Nah, dia akan otomatis mendapatkan sebuah tanggal sekarang. Atau teman-teman bisa menggunakan rumus juga sama dengan today seperti ini. Klik aja. Nah, hasilnya sama ya, tanggal sekarang. Nah, untuk mendapatkan usia, teman-teman sebenarnya sangat mudah, tinggal sama dengan kita menggunakan date if, kemudian kita pilih ini, titik koma ini, titik koma, kita gunakan Y atau year. Hasilnya adalah 31, usianya 31. Nah, keterangannya, kalau di bawah 25, maka dia muda. Tapi kalau di di atas 25 itu kita anggap tua ya. Jadi sama dengan kita menggunakan rumus if dulu di Excel bukan di makro. Sama dengan if ini lebih besar dari 25, maka kita tambahkan tua. Else jika di bawahnya maka kita sebut muda. Kemudian kita tutup. Nah, 31 sama dengan tua. Kalau kita di sininya tanggalnya adalah 2002. Nah, muda ya. Seperti ini teman-teman ketika membuat sebuah rumus di
Excel ya, rumus if nih, sudah ada if-nya. Nah, kita kan membuatnya di makro, berarti saya anggap keterangan makro ya di sini ya. Contoh di sini saya akan membuat sebuah makro di E2 di sini. Saya buat tekan developer Visual Basic. Kemudian saya buatkan insert modul. Nah, oke, di sini agar kelihatan besar, saya akan ke tools, option, fontnya saya perbesar agar kelihatan. Oke, kita membuat sebuah if dulu ya. Kita membuat sub prosedur dulu. Sub cari keterangan usia seperti ini. Kita enter, otomatis akan ada end sub. Kemudian kita buat if kita menggunakan range aja. Kemarin kita sudah di part 2 kita sudah membahas tentang range dan cell. Range if range tadi berapa? E5 ya. If range E5 lebih besar dari 25, then-nya maka bukan E5 tapi C2 bro, C2. Jika C2 lebih besar dari 25, then maka E2 range E2 sama dengan tua. Else kita buat ini, kita copy aja. Di sininya adalah muda. Jangan lupa if ditutup dengan and if. Oke, kita coba running kan. Ini E2 ya. Hasilnya adalah run. Nah, muda tuh. Kalau kita ganti di sini tahunnya tahun 1990, maka di sini tua. Tapi karena makro, dia harus di run dulu. Atau nanti kita juga bisa untuk makro otomatis juga ya. Kita run dulu ya untuk VB-nya. VBA-nya kita run. Sorry, kita run-nya jangan di sini, diklik di sini baru run. Nah, dia sudah berhasil ketua. Jadi kalau kondisinya hanya dua, tua atau muda, maka cukup if ini logikanya, kemudian then else. Kemudian ini selain logika di atas maka muda, ditutup dengan if. Ini jika hanya dua keterangan saja. Nah, biasanya kalau kita berpraktik dengan yang namanya if, itu biasanya kita akan buat contoh lagi menggunakan sebuah predikat ya. Ini saya tambahkan insert. Ya, ini kan masih manual. Kalau ingin otomatis itu kita buatnya itu bukan di modul, tapi di sini ya, di sheet, kemudian view kode worksheet ya, pilihnya worksheet. Ini worksheet selection change, maka kita tambahkan copy paste yang ada di sini. Copy. Nah, di sini. Paste. Kita coba ya. Di sini 2002. Nah, dia sudah makronya sudah otomatis berubah karena kita sudah mengganti ke dalam worksheet kemudian di selection change. Eventnya adalah selection change. Eventnya itu udah banyak ya. Silahkan ketika
Sebelum di double klik, change atau yang lainnya. Silahkan coba-coba aja. Nah, ini logika dua kondisi, muda atau tua. Bagaimana dengan banyak kondisi? Contohnya adalah predikat. Contohnya saya insert ship seperti ini. Contohnya adalah ketika nilai di atas 90, maka hasilnya apa nih? Sangat baik. Kok sangat baik sih? Di atas 80. Baik. Di atas 60 cukup. Ini biasanya untuk nilai ya. Kemudian di atas 'kurang dari 59' itu nilainya kita predikatnya adalah kurang. Contoh ada 4 keterangan di sini. Kita buat sebuah angka. Kita buat di sini aja ya. Berarti kita insert di sini. Contohnya nama, tapi di sini nilai ya. Nama, nilai. Oke. Kemudian di sini adalah predikat. Contoh di sini ada Budi, kemudian nilainya adalah 70. Maka hasilnya Budi nilainya 70, hasilnya di sini kita membuat langsung menggunakan makro saja. Kita nggak gunakan coding atau if di Excel, langsung makro saja. Di sini saya akan membuat sebuah modul di VBA, di modul aja ya. Ini kan di sheet 1. Oke, kita akan coba membuat sebuah makro untuk di predikat. Maka kita akan membuat sub lagi. Sub contoh code predikat. Oke, setelah membuat sub otomatis ada end sub. Kita bisa copy paste dari sini. Tapi kita gunakan else if ya, karena kita ada beberapa kondisi. Jadi jika range yang ada di B5 lebih besar dari 90, maka di sininya baik sekali atau sangat baik ya. Tapi di sini bukan E2, akan tetapi adalah B6. Kok B6 sih? B5, C5. Oke, kemudian di sini else if range angka tadi lebih besar dari 90. Maka C5-nya adalah baik. Ini 80 ya. Kemudian kita tambahkan lagi else. Nah, ini nggak perlu. Ketika di atas 60, maka hasilnya adalah cukup. Else di sini di bawah 60 maka kurang, seperti ini. Oke, kita coba runningkan. Nah, 70 cukup, tapi kalau 91 kita runningkan lagi, maka hasilnya adalah baik sekali, seperti itu teman-teman. Jadi ketika hanya dua kondisi, maka cukup if, else, and if. Tapi di sini kalau banyak kondisi, ada else if, dan else, seperti ini. Oke. Kemudian
Ini jika datanya hanya satu ya, cukup seperti ini. Bagaimana dengan kita tambahkan data di sini? Contoh di sini Dewi, di sini Maya. Nilainya 40, kemudian di sini 50. Di sini 65 lah. Untuk menghasilkan ini, apakah harus menambahkan seperti ini ya? Jika B5, berarti ini contoh sub predikat 2. Contoh seperti ini. Ini bukan B5 tapi C5. Ini bukan C5 teman-teman, tapi B6. Ini B6, ini C6. 6. Oke, di sini and if. Oke ya. Jadi kita coba runningkan juga di sini. And sub-nya ada C6. Jika range C6 seperti ini, maka di sini B6. Aspect and sub. Apa sih aspect and sub? Oh, di sini kurang and sub, teman-teman. Ya, kita runningkan. Di sini. Nah, contoh di sini 85. Hasilnya adalah ini baru 2 ya. Bagaimana 3? Maka akan semakin banyak coding dan kurang efektif. Oke. Jika ada banyak data, saran saya menggunakan do while loop ya. Do while kemudian diloopingkan. Nah, teman-teman, untuk do while loop ini sudah saya bahas di part 2 ya. Sudah saya beri contoh di part 2. Bagaimana untuk proses looping di sini? Kita bisa buat di sub baru ya. Sub if loop. If loop predikat, contoh seperti itu. Nah, contohnya di sini kita gunakan kemarin seperti kemarin ya. M sama dengan dinilai 3 ya. Kemudian do while cells yang ada di M,1 pastikan tidak ada yang kosong, maka seperti ini. Kemudian cells, oh ya, kalau yang menggunakan dual, saran saya menggunakan cells ya, bukan range, karena nanti akan berpengaruh ke looping yang akan kita gunakan. Jadi banyakkan untuk looping menggunakan cells bukan range. Kemudian di sini cells M, dia ada di angka 1, 2, 3, 4, 5. Di angka 5 sama dengan cells M, kita gunakan if aja ya, berarti ya. Berarti di sini if ininya diambil. Oke, do while ini and if.
kita gunakan cells bukan range. Cells, kemudian di sini M, koma di sini ada di letaknya ada di 2. M,2 berarti di sini arahnya adalah 5. Oke. M2 lebih besar 90, maka cells bukan range tapi cell M, tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. M5 sama dengan baik sekali. Nah, ini diganti aja nih. Else if cells ini, sorry, M2 ini bukan 5 tapi 3 ya bro. Oke. 2 ini 3. 3. Ini masih range M2. Oke, kita coba aja. Di sini jangan lupa di bawahnya M sama dengan M plus 1 agar looping. Kemudian kita tambahkan loop seperti ini. Oke, baik sekali. Kita coba runningkan. Siapa tahu ada yang error. Nah, dia sudah jalan. Contoh di sini saya hapus aja ya ini ya. Ini saya hapus. Saya tambahkan di sini, ini hapus dulu. Ini ada debug. Saya hapus dulu. Oh, ini 6. 6-nya karena tadi ada. Di sini boleh tambahkan today. Today. Seperti ini. Oke. Ini ada Ayu, ada Agus. Nilainya adalah 40, ini 95. 95. Ini bukan date. Kita ganti, klik kanan, format cell, tapi menggunakan general saja. Oke. Hasilnya predikatnya menggunakan looping ya, dual. Kita menggunakan dual kemudian diakhiri dengan loop. Kita jalankan. Nah, dia sudah jalan seperti ini. Baik sekali, baik, cukup, baik sekali. Oke teman-teman, itu kalau datanya ada banyak. Jadi fungsi makro adalah untuk mengotomatisasi. Jika datanya banyak, kita nggak perlu membuat coding yang banyak, tapi cukup seperti ini saja. Oke, semoga bermanfaat. Oh ya, kita bisa nambahkan juga contoh seperti ini ya. Baik sekali. Kemudian kita tambahkan di sini sebuah warna ya. Sel ini dot interior dot color index sama dengan, contoh di sini kita membuat berapa nih ya, color index saya sudah buatkan di sini. Contoh untuk yang bagus sekali itu di warna yang nomor 39, maka color indexnya 39. Oke, ini kita ganti lagi. Untuk baik kita kasih warna tadi 39 ya. Kita kasih warna 37. Kemudian untuk cukup kita kasih warna apa teman-teman?
4 saja. Kemudian yang kurang kita kasih warna. Kurang itu kasih warna 47 aja. Oke. Kita running lagi. Ini kita ngasih warna di sini ya. Hasilnya seperti ini. Kita loop predikat. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk baik sekali warnanya seperti ini, baik, cukup, kurang. Jadi dengan if kita bisa memberikan logika banyak ya. Jadi tidak hanya nilai, tapi memberikan properties warna. Atau nanti kita juga bisa pengecekan sheet, ada sheet dengan nama ini atau enggak, dan masih banyak lagi. Jadi intinya, setiap bahasa pemrograman pasti tidak jauh dari yang namanya if. Teman-teman bisa belajar if dengan kondisi panduan dasar yang saya berikan, dan nantinya bisa teman-teman kembangkan untuk proses yang lebih kompleks lagi. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru nonton, yang baru gabung, silahkan di subscribe channel Teh Tawar, agar teman-teman ketika ada video baru dari channel Teh Tawar, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari channel kami. Oke, ini adalah codingnya, saya perbesar dulu, teman-teman bisa lihat ya. Ini dari kondisi 2, kondisi banyak tapi hanya satu data. Kemudian ini menggunakan loop. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.